kepada Pak Edu. Saya ingin membuat video uprak bahasa Indonesia. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan bangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, kecerdasan hidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, pendamaian sosial, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia dalam suatu undang-undang negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu undang-undang yang saya baca, dan saya sekarang akan membacakan pidato dengan topik kenakalan remaja. Halo semuanya, selamat pagi untuk teman-teman dan guru yang saya hormati. Perkenalkan, saya Mariana Hana Patricia, kelas 9 Dhamma Savana. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua dalam keadaan sehat. Kalian pasti pernah atau sedang mengalami fase remaja. Di saat remaja adalah fase di mana kita mencari jati diri kita dan memiliki perasaan ingin tahu dan ingin mencoba dalam hal baru. Namun, para remaja ini seringkali tidak bisa mengontrol dirinya dan berakibat jatuh dalam kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah kegiatan remaja yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada, menyimpang, dan pelanggaran sosial. Pada masa ini, tidak sedikit remaja yang mencoba hal yang tidak seharusnya dilakukan pada remaja, seperti mabuk, mengendarai kendaraan motor seperti mobil dan motor tanpa SIM, atau bisa disebut ilegal, pembulian, bolos, dan masih banyak lagi. Kenakalan remaja bisa menimbulkan korban fisik pada orang lain, dan kenakalan menimbulkan korban materi, kenakalan sosial yang menimbulkan keadaan yang tidak nyaman. Kita bisa ambil dampak dari salah satu contoh dari kenakalan remaja, yaitu bullying. Bisa membuat korban tidak percaya diri dan tidak mudah percaya orang lain, takut dijauhi. Di Indonesia, angka kenakalan remaja pada tahun 2015 mencapai 7.762 kasus. Masalah ini tentunya perlu diperhatikan oleh para orang tua yang memiliki anak remaja. Ada dua faktor yang menyebabkan kenakalan remaja, internal dan eksternal. Faktor internal bisa saja tentang kontrol diri yang lemah, membantah perkataan orang tua dan atau terjerumus. Lalu ada faktor eksternal seperti teman yang kurang baik, perceraian orang tua, sehingga anaknya menjadi liar dan kurang diperhatikan. Jika diperhatikan, yang paling terpenting adalah lingkungannya terlebih dahulu, karena lingkungan adalah salah satu faktor perubahan sikap pada remaja. Secara tidak sadar, sikap kita bisa berubah seiring berjalannya waktu di lingkungan yang kita tempati. Maka solusinya agar remaja kita tumbuh menjadi remaja yang baik adalah dengan memperhatikan kondisi lingkungan, tempat ia bermain, teman-teman yang bersosialisasi, dan teman-teman yang bermain dengannya. Selain itu, para orang tua harus mengerti anaknya bagaimana kondisinya. Contohnya mengajak anak berbicara, karena sebenarnya anak tidak perlu diatur dengan keras. Yang para anak butuhkan adalah komunikasi.
Apalagi di masa remaja, ketika para remaja masih kurang bisa mengontrol emosinya. Beri anak motivasi dan pelajaran yang baik. Perhatikan anak Anda dengan baik. Walau anak sudah remaja, bukan berarti mereka bisa mengendalikan semua yang mereka lakukan dengan baik. Begitu pula dengan para remaja, harus bisa mengontrol dan mendengar nasihat orang tua. Walau masa remaja ke dewasa masih panjang, bukan berarti akibat dari kenakalan remaja tidak akan berdampak ke kita pada dewasanya. Mungkin kita para remaja merasa bisa segalanya, namun tidak semua kita bisa pahami. Semoga pidato yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sekian pidato dari saya. Terima kasih. Sucihoto Namo Buddhaya.